Halo, nama saya Brian Adan yang Perintah Bangun. Saya berada di D4 Teknologi Rekayasa Elektro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses post-processing dalam printing 3 dimensi. Post-processing sendiri merupakan proses setelah pencetakan printing 3 dimensi sudah selesai. Post-proses memiliki beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dari hasil cetak printing 3 dimensi. Terdapat dua tahapan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang mana kita akan masuk ke dalam tahapan yang pertama yaitu cleaning and prepping. Di sini, saya akan menjelaskan 4 metode cleaning and prepping. Metode yang pertama merupakan support removal, yang mana kali ini akan diadakan penghapusan struktur pendukung dengan cara memisahkannya dari hasil printing 3 dimensi yang utama. Struktur pendukung atau penyangga ini memiliki parameter dinding yang lebih tipis, yang mana penyangga tersebut dibuat bertujuan untuk mempermudah printing 3 dimensi agar hasilnya lebih nyata. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah dihapus dari cetakan 3 dimensi dengan menariknya dengan hati-hati dengan menggunakan tangan. Atau, kita bisa menggunakan alat untuk melepas penyangga yang sulit dilepas tersebut dengan cara menggunakan tang hidung jarum atau pinset. Kelebihan dari metode ini sangat mudah karena cara dan alat yang dibutuhkan sangat mudah untuk dilakukan dan didapatkan. Yang mana, kekurangan pada metode ini terdapat pada cara pelepasan yang harus teliti dan hati-hati. Karena, bila kita tidak teliti dan hati-hati, kita bisa merusak hasil printing 3 dimensi tersebut. Metode kedua merupakan sanding atau pengamplasan, yang mana setelah penghapusan struktur untuk pendukung atau penyangga sebelumnya, selanjutnya kita bisa melakukan sanding atau pengamplasan. Cetakan PLA atau polyester termoplastik 3 dimensi sangat mudah diamplas untuk mendapatkan permukaan yang halus. Idealnya, setiap tepi atau panjang yang menonjol harus diamplas dengan menggunakan kertas amplas kasar. Ukuran gridnya antara 100 hingga 400. Untuk mengamplas cetakan PLA 3 dimensi dengan benar, disarankan untuk mencuci cetakan 3 dimensi dengan sikat gigi dan air sabun di sela-sela bangunan tersebut. Karena pengamplasan basah akan menghasilkan eksterior yang lebih halus dan berkilau. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengamplas cetakan 3 dimensi secara berlebihan, karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan utama atau dapat mengubah ukuran dari bangunan printing utama. Setelah objek 3 dimensi kurang lebih mencapai bentuk yang diinginkan setelah menggunakan amplas kasar, terakhir kita bisa menggunakan amplas halus untuk penyelesaian akhir. Metode ketiga selanjutnya merupakan proses welding atau pengelasan. Proses pengelasan kali ini tidak ada hubungannya dengan logam yang biasa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, seperti pengelasan besi. Kali ini, kita akan berbicara tentang pengelasan dengan bahan PLA, yang mana metode ini digunakan khususnya ketika objek yang lebih besar atau sangat kompleks dengan bahan PLA diproduksi. Tidak jarang metode ini dibuat untuk menggabungkan hasil printing 3 dimensi yang memiliki ukuran yang besar, dikarenakan alat printing 3 dimensi tidak dapat menghasilkan ukuran besar sekaligus. Tidak hanya itu, kita bisa memperbaiki bangunan printing 3 dimensi yang sudah retak dengan salah satu cara, yaitu menyambungkan bagian yang tidak terlihat dengan mengelas PLA. Dan ini juga merupakan hal yang baik ketika retakan atau cacat lainnya terjadi. Proses pengelasan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Yang pertama, untuk pelekatan benda. Kita bisa menggunakan cairan aseton untuk melelehkan bangunan 3 dimensi secara sementara ke bagian sisi yang akan ditempel dengan cara mengolesnya secara perlahan. Setelah itu, kita bisa menempel benda lainnya. Lakukan hal tersebut secara perlahan agar hasilnya juga lebih bagus. Untuk peretakan, kita bisa mengoles cairan aseton dengan menambah bahan PLA di area retakan. Setelah itu, jika terdapat permukaan yang timbul secara berlebihan, kita bisa menggunakan amplas untuk meratakan permukaan tersebut. Metode keempat berikut ini merupakan proses gluing atau pengeleman. Metode kali ini mirip dengan metode sebelumnya yang merupakan pengelasan. Yang mana, kali ini untuk pelekatan bangunan 3 dimensi, kita bisa menggunakan lem seperti super glue. Yang mana kegunaannya sama seperti metode pengelasan sebelumnya, dapat menempel benda berukuran besar, diakibatkan printing 3 dimensi tidak dapat melakukan printing 3 dimensi dengan hasil yang besar sekaligus. Yang mana, metode ini juga dapat dilakukan dengan bahan filamen ABS dan bahan lainnya. Proses kali ini juga dapat dilakukan dengan mudah, yang mana oles super glue terhadap sisi yang akan ditempel, lalu tempelkan sisi lainnya. Terakhir, tinggal tunggu kering agar proses pengeleman baik dan bagus. Metode finishing yang pertama. Metode kali ini merupakan metode priming. Priming sendiri merupakan proses pengubahan cetakan 3 dimensi menjadi produk lebih real untuk membuat proses pengecatan menjadi lebih mudah dengan menciptakan permukaan air yang lebih sempurna. Priming diperlukan karena hasil cat tanpa priming akan terlihat
kekurangan, terutama saat Anda membidik objek yang hampir sempurna. Pilih primer yang compatible dengan filamen yang digunakan. Biasanya, penggunaannya menggunakan primer semprot karena dapat dengan cepat menutupi seluruh permukaan dengan lapisan yang rata. Ini berbeda dari primer kuas, yang mana dengan kita menggunakan primer semprot akan lebih baik untuk sentuhan yang lebih halus. Saat proses priming, pastikan untuk menjaga lapisan tetap ringan dan selesai segera setelah warnanya buram. Terlalu banyak cat di sini akan mengisi detail halus Anda. Jadi, pastikan untuk menghindari kecenderungan untuk menambah lapisan yang terlalu tebal. Metode selanjutnya merupakan metode lanjutan dari metode sebelumnya, yaitu tahap pengecatan atau painting. Yang mana pada titik ini kita harus memiliki gambaran warna tentang hasil akhir yang akan kita capai. Yang mana di sini dibutuhkan dua benda, yaitu pita pelukis dan cat semprot. Yang mana pita pelukis akan digunakan untuk menutupi beberapa bagian yang dicetak untuk mencegah cat merembes ke bawah. Gunakan benda seperti kartu, kertas, atau karton untuk memasukkan selotip ke dalam lipatan model Anda. Yang kedua merupakan cat semprot. Cat semprot penggunaannya sama seperti saat melakukan proses priming, yang mana cat semprot Tamiya akan sangat direkomendasikan karena tersedia dalam berbagai warna dan hasil akhir dan cocok untuk filamen printing 3 dimensi yang kita gunakan. Metode ketiga selanjutnya merupakan proses smoothing. Pada proses kali ini merupakan proses smoothing yang mana bertujuan untuk menghasilkan cetakan 3 dimensi dengan hasil yang bagus dan halus. Yang mana metode ini biasanya digunakan untuk filamen ABS. Teknik terkenal untuk cetakan 3D ABS yang halus adalah dengan menempatkan cetakan dalam wadah tertutup yang diisi dengan kabut aseton. Aseton akan berinteraksi dengan ABS dan melelehkan plastik dengan cara yang lambat dan terkontrol untuk menciptakan model yang sangat halus. Atau, kita juga bisa menggunakan kain dengan cara mengoles kebangunan 3 dimensi secara perlahan. Dalam pengolesan kebangunan 3 dimensi, harus menggunakan beberapa tekanan untuk mendapatkan hasil yang lebih halus dan rata. Cukup tambahkan sedikit pelarut ke kain dan bersihkan bagian itu dengannya. Setelah kain menjadi kering, tambahkan lebih banyak pelarut dan mulai lagi dari awal. Metode terakhir merupakan metode polishing, yang mana metode ini merupakan metode untuk mendapatkan permukaan bangunan yang terlihat lebih mengkilap dan halus. Yang mana metode ini berbeda dengan metode smoothing sebelumnya. Teknik untuk memoles bangunan 3 dimensi sangat sederhana, dengan cara menyiapkan kain katun lembut dan oleskan sedikit cairan semir. Kemudian, oleskan ke permukaan cetakan 3 dimensi secara melingkar sampai semua cat digosokkan ke permukaan. Setelah Anda selesai melakukannya, permukaannya akan terlihat lebih mengkilap dan lebih halus. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang post processing printing 3 dimensi. Mungkin terdapat sedikit atau banyak salah kata yang saya ucapkan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton.